Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Kusdevi dengan NIM 11910724159 dari Pendidikan Kimia Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bahaya radiasi terhadap makhluk hidup dan lingkungan, di mana untuk memenuhi mata kuliah kimia lingkungan dengan dosen pengampu Bapak Pangoloan Soleman Litonga, SPD MSI. Baiklah, langsung saja kita masuk ke penjelasan tentang radiasi. Nah, teman-teman pasti bertanya-tanya kan, apakah radiasi itu? Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa radiasi menurut beberapa pandangan dan beberapa yang dikutip dari buku. Menurut Badan Tenaga Nuklir Nasional, menyatakan bahwa radiasi adalah energi yang dipancarkan dalam bentuk partikel ataupun gelombang. Selain itu, ada beberapa pandangan lainnya yang menyatakan bahwa radiasi adalah energi yang dipancarkan dalam bentuk gelombang atau partikel, yang mana dari sumber radiasi ataupun bahan radioaktif. Karena energinya yang cukup besar, beberapa radiasi akan menyebabkan ionisasi selama perambatannya. Sehingga radiasi ini dapat disebut sebagai radiasi pengion. Dari buku Kimia Lingkungan yang saya baca, yang ditulis oleh Ibu Dr. Anda Fitri Revelita MSI, mengatakan bahwa radiasi adalah pancaran energi melalui suatu materi atau ruang dalam bentuk panas, partikel, ataupun gelombang elektromagnetik atau foton dari sumber radiasinya. Sehingga dapat disimpulkan seperti di samping ini, bahwa radiasi adalah suatu pancaran energi melalui suatu partikel dalam bentuk panas atau gelombang elektromagnetik dalam sumber radiasi dan dapat digunakan dalam dunia medis untuk tujuan diagnosis dan terapi. Pada slide ini, kita akan mengetahui apa saja jenis dan sumber radiasi. Kita langsung saja masuk ke jenis radiasi. Jenis-jenis radiasi yang ada dalam kehidupan dibedakan menjadi dua. Yang pertama berdasarkan massa dan yang kedua berdasarkan muatan. Saya akan menjelaskan satu persatu jenis radiasi tersebut. Yang pertama adalah berdasarkan massa. Berdasarkan massa ini dibedakan pula menjadi dua. Yang pertama radiasi korpuskuler atau corpuscular radiation. Radiasi korpuskuler adalah partikel atom yang memiliki kemampuan untuk memindahkan energi atau kecerdasan pada bahan yang dipukuli. Radiasi partikel adalah radiasi yang mempunyai massa, di mana meliputi partikel alfa, partikel beta, dan partikel neutron. Yang kedua adalah radiasi elektromagnetik atau electromagnetic radiation. Radiasi elektromagnetik ini adalah pancaran gelombang yang memiliki medan listrik dan medan magnet yang dapat menyebabkan perubahan dalam struktur pada atom material yang lewat. Oleh karena itu, radiasi elektromagnetik adalah radiasi yang tidak memiliki massa, di mana terdiri dari gelombang radio, gelombang mikro, inframerah, gelombang tampak, sinar X, sinar gamma, dan juga sinar kosmik. Jenis radiasi yang kedua adalah berdasarkan muatan. Berdasarkan muatan ini, radiasi dibedakan menjadi dua pula. Yang pertama, radiasi pengion. Radiasi pengion adalah radiasi yang dapat mengionisasikan suatu zat atau partikel yang dilaluinya oleh radiasi tersebut, yang mana menjadi sangat berbahaya jika sering terkena. Dari radiasi ini, khususnya di daerah PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir, dan laboratorium yang menggunakan radiasi atau yang memiliki radiasi di dalam lab tersebut.
Radiasi pengion ini meliputi sinar X, partikel alfa, partikel beta, sinar Y, dan partikel neutron. Partikel beta, partikel alfa, dan neutron dapat menyebabkan ionisasi secara langsung. Meskipun tidak memiliki massa dan muatan listrik, sinar X, sinar gamma, dan sinar kosmik juga dianggap radiasi pengion, karena secara tidak langsung dapat menyebabkan ionisasi. Yang kedua adalah radiasi non-pengions. Radiasi non-pengion merupakan kebalikan dari radiasi pengion, yang mana jenis radiasi ini tidak dapat mengionisasi suatu zat atau partikel. Meskipun radiasi ini tidak terlalu berbahaya bagi manusia, namun jika dalam jangka panjang terkena atau terpapar radiasi ini, tentu akan menimbulkan efek bagi kesehatan. Di mana radiasi non-pengion ini termasuk atau diklarifikasikan sebagai gelombang radio, gelombang mikro, cahaya inframerah, cahaya tampak, dan juga sinar ultraviolet. Pada slide ini kita akan menjelaskan tentang sumber radiasi, yang mana sumber radiasi dapat dibedakan berdasarkan asal-usulnya. Ialah di mana sumber radiasi alam yang sudah ada sejak terbentuknya alam ini, dan sumber radiasi buatan yang sengaja dibuat oleh manusia. Radiasi yang dipancarkan melalui sumber radiasi alam dikenal sebagai radiasi di latar belakang. Berikut saya akan menjelaskan sumber radiasi yang mana sumber radiasi alam dan sumber radiasi buatan. Yang pertama adalah sumber radiasi alam. Radiasi alam merupakan radiasi yang terjadi secara alami, yang mana radiasi ini sudah ada sejak terbentuknya bumi. Diyakini bahwa meskipun radiasi alam bukanlah dosis yang tinggi, tetapi ia telah memainkan peran dalam mutasi genetik dalam sejarah evolusi biologis, yang mana setiap tumbukannya berpotensi menimbulkan kanker. Radiasi di alam dapat berasal dari dalam bumi dan juga luar bumi. Radiasi alam ini dapat dibagi atas dua macam, yaitu radiasi kosmogenis dan radiasi primordial. Manusia terpapar radiasi alam hampir setiap harinya, dan sebagian besar dari radiasi alam inilah bagian terbesar yang diterima oleh manusia yang tidak bekerja di tempat yang menggunakan radioaktif atau yang tidak menerima radiasi yang berkaitan dengan kedokteran ataupun kesehatan. Radiasi latar belakang yang diterima oleh seseorang dapat berasal dari 3 sumber utama, yang mana 3 sumber utama ini akan saya jelaskan. Yang pertama, sumber radiasi kosmik. Radiasi kosmik berasal dari luar angkasa dan sebagian besar berasal dari ruang antar bintang dan matahari. Sinar kosmik ini terdiri dari partikel dan sinar berenergi tinggi yang berinteraksi dengan inti atom stabil di atmosfer untuk membentuk inti radioaktif seperti C14, Be7, Na22, dan H3. Yang kedua adalah sumber radiasi terestrial, yang mana radiasi bumi secara alami dipancarkan oleh radionuklida di kerak bumi. Dan radiasi ini dipancarkan oleh radionuklida yang disebut primordia. Radionuklida ini telah ada sejak pembentukan bumi. Radionuklida hadir di kerak bumi terutama pada seri uranium. Tingkat radiasi yang diterima seseorang dari radiasi terestrial ini berbeda dari satu tempat ke tempat yang lainnya, tergantung kepada konsentrasi sumber radiasi di dalam kerak buminya. Ada beberapa tempat di bumi yang memiliki tingkat radiasi di atas rata-rata, seperti di Pocos de Caldas dan Guarapari di Brazil, Kerala dan Tamil Nadu di India, dan Ramsar di Iran.
Yang ketiga adalah sumber radiasi di dalam tubuh manusia. Yang mana sumber radiasi alam lainnya ini ialah radionuklida yang ada di dalam tubuh manusia. Sumber radiasi ini berada dalam tubuh manusia sejak dilahirkan ataupun masuk ke dalam tubuh manusia melalui makanan, minuman, pernapasan, bahkan bisa masuk dari luka. Radiasi internal tersebut diterima dari radionuklida C14, H3, K40, dan radon. Selain itu masih banyak sumber lainnya yang berasal dari ikan dan kerang-karangan, yaitu seperti Pb210 dan Po210. Yang kedua, sumber radiasi buatan. Radiasi buatan adalah radiasi nuklir yang sengaja dihasilkan oleh manusia, yang mana diperoleh melalui pembakaran atau reaksi nuklir atom non-radioaktif sehingga menjadi radioaktif. Dalam bidang medis, radiasi buatan ini digunakan untuk pemeriksaan atau diagnosis dan pengobatan seperti terapi. Salah satu alat diagnosis yang paling banyak dikenal adalah pesawat Roentgen, di mana radiasi buatan dipancarkan oleh radioisotop buatan dari manusia. Nah, pada slide ini kita akan menjelaskan tentang dampak radiasi terhadap makhluk hidup dan lingkungannya. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu efek radiasi tersebut, di mana ionisasi, eksitasi, ataupun pemutusan ikatan kimia adalah efek dari radiasi. Dalam hal ini, ionisasi adalah partikel radiasi yang memantulkan kembali ke elektron orbital atom untuk membentuk ion positif dan elektron terionisasi. Eksitasi merupakan radiasi yang mengakibatkan elektron dapat berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Pemutusan ikatan kimia ini adalah radiasi yang dihasilkan oleh zat radioaktif yang mempunyai energi yang dapat memutuskan ikatan-ikatan kimia. Seperti dari gambar di atas, efek radiasi tersebut terhadap sel tubuh dan mengganggu sel darah merah. Yang mana bahaya radiasi terhadap organisme hidup disebabkan karena reaksi-reaksi kimia berbahaya di dalam jaringan. Jaringan ikatan dalam makromolekul yang menyelenggarakan proses kehidupan yang dihancurkan. Dalam kasus-kasus keracunan oleh radiasi akut, sumsum tulang yang mengakibatkan atau menghasilkan sel-sel darah merah dihancurkan dan mengakibatkan konsentrasi darah merah berkurang. Bahaya genetis ini yang disebabkan oleh radiasi merupakan persoalan besar, yang mana bahaya ini belum muncul sampai beberapa tahun setelah terkenanya radiasi. Ketika sinar ini mengenai atom suatu benda, radiasi yang dipancarkan oleh bahan radioaktif juga dapat memberi daya pada elektron, sehingga menghasilkan ion. Contohnya pada slide ini adalah bahaya radiasi nuklir, yang mana dari sumber-sumber energinya, nuklir dengan teknologinya yang terpelihara secara cermat merupakan satu-satunya sumber alternatif yang sanggup menjawab masalah polusi. Dalam jangka panjang, energi nuklir memasok 1% dari energi dunia, dan pusat tenaga nuklir menghasilkan kira-kira 9% dari listrik di seluruh dunia. Sehingga dampak lingkungan yang akan terjadi meliputi fasilitas nuklir seperti pembangkit tenaga nuklir, reaktor riset pabrik bahan bakar, penyimpanan limbah radioaktif, dan pabrik proses ulang akan membebaskan zat radioaktif ke lingkungan. Dampak radiasi terhadap makhluk hidup dan lingkungan tidak hanya dari radiasi nuklir, tidak hanya terdapat dari mengakibatkan sel-sel darah merah itu akan berkurang, tetapi bahaya itu dapat ditimbulkan juga dari radiasi yang kita gunakan dalam sehari-hari, misalnya seperti smartphone, TV, atau kita menggunakan laptop terpapar langsung dengan radiasi elektromagnetik yang dibuat oleh manusia tersebut. Kita juga akan membahas mengenai perlindungan dan pencegahan terhadap radiasi. Yang pertama yaitu perlindungan terhadap radiasi. Mengenai atau mengingat radiasi dapat membahayakan kesehatan
Maka, proteksi radiasi merupakan suatu proses atau upaya pencegahan radiasi. Proteksi radiasi dapat dicapai melalui peraturan tentang radiasi dan bahaya radioaktif, atau melalui pembentukan badan pengatur yang kompeten. Di Indonesia, badan di atas merupakan Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau BAPETN, dan pada tingkat internasional adalah International Commission on Radiological Protection atau ICRP. Berbagai cara telah dilakukan untuk dapat melindungi seseorang terhadap efek negatif dari radiasi. Di antaranya ada beberapa. Yang pertama, pembatasan dosis, di mana pekerja radiasi tidak boleh berusia di bawah 18 tahun dan wanita menyusui tidak boleh bekerja di area yang sangat tercemar oleh radiasi, seperti nilai batas dosis atau NBD untuk penyinaran seluruh tubuh adalah 5.000 mg per tahun. NBD ini untuk masyarakat umum atau seluruh tubuh ialah 500 mg dalam setahun. Yang kedua, pembagian daerah kerja. Daerah kerja ini dibedakan menjadi daerah pengawasan, di mana adalah daerah yang dapat memungkinkan seseorang untuk menerima dosis radiasi kurang dari 1.500 mg dalam 1 tahun dan bebas dari kontaminasi. Dan yang kedua, daerah pengendalian, di mana daerah ini yang memungkinkan seseorang menerima dosis radiasi 1.500 mg atau lebih dalam setahunnya. Yang ketiga, dapat dilakukan dengan klarifikasi pekerja radiasi, di mana untuk pembatasan dan pemantauan radiasi, pekerja radiasi dibagi menjadi 2 kategori, yaitu yang pertama kelas A yang dapat menerima dosis 1.500 mg atau lebih per tahun, dan yang kedua kelas B yang dapat menerima dosis kurang dari 1.000 mg per tahunnya. Yang keempat yaitu dapat digunakan atau pencegahannya itu dapat dilakukan dengan pemeriksaan dan pengujian, yang mana alat yang digunakan dalam pemeriksaan dan pengujian ini adalah perlengkapan proteksi radiasi dan alat ukur radiasi. Yang kelima yaitu dengan cara pengendalian bahaya radiasi. Ada beberapa tahapan atau caranya. Yang pertama, pembatasan waktu kerja atau bekerja sesingkat mungkin, di mana dosis sama dengan laju dosis dikali waktu. Di mana hal ini sedapat mungkin diupayakan untuk tidak terlalu lama berada di dekat sumber radiasi. Hal ini untuk mencegah terjadinya paparan radiasi yang besar. Untuk itu, pekerja radiasi diberlakukan pengaturan waktu bekerja pada daerah radiasi. Yang kedua, pengendalian jarak kerja, di mana dari sumber radiasi ini untuk mencegah terjadinya paparan tersebut, maka harus menjaga jarak yang sangat jauh dari tingkat yang aman dari sumber radiasi. Yang ketiga, tempatkan sumber radiasi tersebut secara benar. Misalnya, radiasi tersebut diletakkan di ruang isolasi. Dan yang keempat, lindungi petugas operator dengan APD. Kita juga harus melakukan pencegahan terhadap radiasi, di mana pengamanan terhadap pekerja dalam lingkungan instalasi nuklir diupayakan secermat mungkin untuk mencegah terjadinya paparan yang berlebihan. Di mana cara-cara yang digunakan antara lain yang pertama, menggunakan perlindungan yang sesuai dengan jenis radiasi. Misalnya, perlindungan terhadap radiasi yang ditimbulkan dari sinar X atau sinar gamma itu tuh perlindungannya berbeda. Yang kedua, menjaga jarak, di mana radiasi yang dipancarkan dari sumber ke segala arah semakin dekat dengan tubuh manusia dengan sumber radiasi, maka terjadi paparan radiasi yang kita terima akan semakin besar. Untuk dapat mencegah terjadinya paparan tersebut, ialah dengan kita dapat menjaga jarak pada tingkat yang aman dari sumber radiasi tersebut. Yang ketiga, membatasi waktu. Sedemikian mungkin diusahakan untuk tidak terlalu lama berada di dekat sumber radiasi, di mana hal ini untuk mencegah terjadinya paparan radiasi yang besar. Untuk itu, kepada pekerja radiasi diberlakukanlah pengukuran waktu bekerja di daerah radiasi.
Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai bahaya radiasi terhadap makhluk hidup dan lingkungan. Semoga materi yang telah saya paparkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.